Ya, shalom, selamat pagi. Saya harap suara saya bisa terdengar dengan baik ya. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini renungan yang saya mau bagikan untuk kita ini adalah mengenai karakter-karakter yang Tuhan mau kita kejar di sepanjang di awal tahun ini sebagai bekal kita untuk sepanjang tahun ini untuk kita mengalami keberhasilan ya keberhasilan dalam Tuhan yang bisa kita aplikasikan juga keberhasilan di pekerjaan, di studi atau di apapun karakter-karakter ini yang Tuhan mau kita kembangkan supaya kita bisa berhasil ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Sebagai seorang petani yang bekerja keras, haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya ini sudah sering kita baca, dengar firman Tuhan ini. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Ya, dia tahu Timotius masih muda dan dia adalah murid dari Rasul Paulus dan dia rindu dia mengalami keberhasilan dan dia menasehati supaya dia mengambil sikap kepribadian sebagai seorang yang pertama dia katakan adalah sebagai prajurit dan yang kedua sebagai olahragawan dan yang ketiga sebagai petani. Ya. Nah, saya percaya itu yang membuat Timotius menjadi seorang yang berhasil karena dia memiliki kepribadian ya yang memiliki karakter seorang prajurit, seorang olahragawan dan seorang petani ya. Nah, saya rindu kita semua juga boleh mengambil nasihat ini untuk kita boleh mengalami keberhasilan di tahun 2024. Nah, apa-apa saja karakter dari ketiga profesi ini ya, tiga profesi ini. Nah, yang pertama soal prajurit. Nah, dia katakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang yang sedang berjuang tidak memusingkan dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi prajurit itu rela menderita, ya poinnya supaya hanya dia bisa berkenan di hati komandan. Itu sebabnya kata yang selalu keluar dari kata-kata seorang prajurit adalah siap. Gak pernah tidak siap. Sampai bertanya pun, apapun ditanya, siap dulu untuk menjawabnya ya. Dan yang unik, kalau kita isi retret di AMNI misalnya, atau pokoknya di yang dididik secara militer, ya mahasiswa-mahasiswa itu, waktu kita doakan dia misalnya, kita tumpangin tangan, didoakan, Tuhan memberkati engkau, siap, sampai gitu di luar biasa memang seorang prajurit. Nah, Tuhan mau kita ada karakter ini dalam hidup kita kepada Tuhan. Tuhan adalah komandan kita.
Yang kita cari adalah bagaimana kita berkenan di hati Tuhan. Apa yang kita kerjakan berkenan, dikenan oleh Tuhan. Kita menjadi seorang yang mengutamakan Tuhan. Siap atas semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang kita mau, Tuhan berkenan kepada kita. Nah, ini nih karakter yang pertama yang Tuhan mau kita kembangkan. Tahun 2024 ya tidak mudah, tetapi kalau kita seperti seorang prajurit mencari perkenanan Tuhan, seperti lagu kita tadi, perkenananmu yang itu ya tadi lagu kita itu ya. Nah, saya percaya kita akan lalui tahun 2024 dengan penuh kemenangan. Mari kita mencari perkenanan Tuhan, menjadi seorang prajurit Kristus. Tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupan. Ya, yang lebih kita utamakan adalah Tuhan. Ya, bukan apa yang saya dapat, tapi apa yang saya bisa berikan untuk Tuhan kita. Nah, yang kedua adalah sebagai olahragawan. Ya, olahragawan itu yang dicari dari seorang olahragawan adalah jadi juara. Nah, kalau juara, dia berarti harus menjadi seorang yang ikuti aturan, lalu melakukan yang terbaik. Ya, do the best. Mari kita mengerjakan segala sesuatu yang terbaik, bukan asal-asalan, bukan sekedar, bukan ikut-ikutan, tetapi kita melatih diri kita begitu rupa, ya, menguasai begitu rupa untuk kita bisa mengejar menjadi juara. Ya, kalau dulu, ya, ketika kitab Injil kita ini ditulis, olahraga yang ada, ya tidak ada juara 2, yang ada cuma juara 1. Jadi seorang olahragawan itu, ya untuk menjadi juara, nggak ada juara 2, juara 3, juara 4, apalagi juara harapan, nggak ada. Dia harus yang terbaik. Mari kita tumbuh kembangkan dalam diri kita mengerjakan segala sesuatu yang terbaik. Sekolah yang terbaik. Kalau bekerja, bekerja yang terbaik. Kalau usaha, mengerjakan segala usaha kita yang terbaik. Ya, supaya kita menjadi juara. Supaya kita menjadi yang terbaik. Ya. Bukan hanya sekedar menjadi rata-rata, bukan sekedar lulus, bukan sekedar mengerjakan cukup makan, tetapi kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, berkat kita itu melimpah keluar sampai orang lain bisa menikmatinya. Nah, mari kita kembangkan pribadi seperti olahragawan ini. Nah, yang ketiga adalah petani. Petani adalah yang menikmati. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Menikmati hasil usahanya. Petani-petani meskipun kalau di kita seringkali dibilangnya adalah kasihan sekali petani, tetapi Alkitab tidak pernah salah. Kalau petani, dia yang pertama pasti menikmati hasil usahanya. Dia pasti menikmati hasil usahanya. Nah, tentu dia mengembang, kalau karakter petani, kalau kita baca Alkitab, dia orang yang bukan hanya bekerja keras seperti di sini, tapi juga dengan tekun katanya menanti hujan musim, ya hujan, ya musim hujan, dia nunggu, bahkan dengan sabar menanti tanaman-tanamannya sampai hari panen. Nah, mari Bapak Ibu kita kembangkan sifat bekerja keras, sifat bertekun,
sikap sabar menantikan janji-janji Tuhan, ya kita pasti melihat hasilnya. Ya, proses tidak mengkhianati hasil, katanya. Mari kita mengerjakan bagian kita dengan semangat yang luar biasa, bertekun dan sabar akan janji-janji Tuhan. Mari kita, saudaraku, di tahun 2024 ini, memulai tahun 2024 ini, kita kembangkan karakter-karakter ini, ya, untuk kita mendapatkan hasil yang terbaik, untuk mendapatkan keberhasilan, untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, untuk mendapatkan semua yang Tuhan rindukan untuk kita dapatkan, saudaraku. Mari saya mendorong kita semuanya, jadilah seorang prajurit, jadilah seorang olahragawan, jadilah seorang petani. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.